الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم البعث والقيام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, selaku pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, inama tiang, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Barang-barang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat barang-barang masih idap tengaji. Ini nikmat luar biasa. Nikmat si ndena selepuk dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun dengan kalau ada orang amun dek na bau bakelor mangan, insyaallah masih arak impus. Ini masihlah ada obatnya. Lagu amun arak dengan kalau ada orang wah dek na mai idapna lalu ngaji, berarti arak konslet sih. Nah, arak dengan misalnya papa lejulun TV je pira-pira jam siap pengen doang mata no. Papa na pengajiannya Jumati na bacat doang uras, bacat na manggal tombong ini. Nah, maka kita pada malam hari ini dipilih oleh Allah bersama-sama mengisi malam kita. Jadi sebutan si para ulama itu ada 4 waktu yang luar biasa. Amun temele misalnya dengan pacu bejulu, ada orang yang taatnya luar biasa dari sejak kecil taat sampai tua taat. Ini arak dengan telah waktu nebajang. Nah, setelah itu dia pengen taubat, dia pengen kembali kepada Allah. Kira-kira bau kenagan malik dengan siwa pacu bejulu bau. Kata para ulama, jangan lupa isi 4 waktu nih dengan bagus. Mana waktu-waktu tersebut? 1 qabailas subhi, sebentar sebelum subuh. Kurang lebih lah ya, mungkin setengah jam sebelum subuh diisi dengan baik. Kedua, ba'da subh, selesai subuh sampai isyraq. Nah, ini waktu luar biasa dah. Yang ketiga qubailal maghrib, yang ketiga sebelum maghrib, rapat-rapat maghrib. Yang misalnya pelunggu ada pekerjaan lebangkat mbing no? Kalau bisa pulang sebelum maghrib, mandi, selesai mandi awet tasbih. Mana-mana menjelang maghrib tabat tasbih.
Kenapa? Siapa tahu pada hari itu ada kurang lebih kita dosa salah yang kita buat. Maka sebelum maghrib kita istighfarkan sama Allah. Nah, berikutnya si nomor 4 nah, apa itu? Dendek lupa dakwaan. Apa katanya? Dendek lupa waktu yang luar biasa. Nah, besino bainal isya'ain, antara maghrib isya. Nih waktu nih. Jadi tidak semua orang dipilih oleh Allah Ta'ala maghrib isya kedua pogoyan bagus marane dena selapu dengan arak dengan maghrib isya na kedua nang be bakalor bagus enda deman meruku ngebang dengan saya salayana becat ngebang marbot ini dengan waktu na pun ngebang. Tapi kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Ta'ala mengisi maghrib isya dengan apa? Salah satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu barang-barang kita iktikaf, nuntut ilmu, kemudian silaturahim dan sebagainya. Makanya kenapa nih besar banget, luar biasa nih, luar hebat. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan si deman rajin baca salawat, itu kan salah satu bukti kecintaan kepada sosok agung mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis baginda Rasul bilang, orang-orang yang paling dekat kanca aku li akhirat say di antarana li riwayat si seki ahsanukum khuluqa, dari riwayat si lain sino aktsaruhum alayya salatan, orang-orang yang paling banyak baca solawat tipe aku bahasa baginda Rasul. Maka keseharian tamu nabau jana terlalu baca solawat. Nah, baca wah solawat sini. Solawat apa hafal pelunggu baca. Kita hafal solawat yang panjang, alhamdulillah. Solawat si belo si pontak apa amalin aja. Kenapa? Nggak ada ruginya orang yang gemar baca solawat. Makanya para ulama-ulama itu ada hadis dari baginda Rasul, itu solawat diamalin 100 kali. Solawat itu kalau dibaca setiap hari 100, insya Allah 100 hajat kita diijabah oleh Allah Ta'ala. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Nah, banyak solawat-solawat yang begitu. Ada salawat kalau kita baca hari Jumat. Kalau dibaca hari Jumat setiap selesai asar. Riwayat Imam At-Tabarani kalau tidak khilaf, 2 riwayat nama. Siapa saja yang membaca salawat itu 80 kali setiap hari Jumat selesai asar, maka Allah Ta'ala bakalan ampuni dosa salahnya selama 80 tahun. Ini sekali baca no. Ada lagi yang dirawat yang lain, dihitung ibadah meribadah balu puluh tahun. Oh, seibindik gen milih, maka pelunggu kalau pu anta, terutama pelunggu sualing lingsir, ya wah baca-baca yang begitu aja diamalin. Nah, kenapa? Aran kita manusia nih demen kita gawe pegoyan yang dimana pekerjaan tersebut sepele lagu pahalana play. Seandainya narak misalnya ongkos dengan memacul no bosan tiang memacul no, oh no, seandainya narak ongkos dengan memacul sejelo 150 juta pasti wah seluit-luit dengan milih. Maka begitu juga kalau ada ibadah yang pahalanya gede, dendik temilih ketinggalan endah. Nah, maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Insyaallah kalam ini terbaca barang-barang. Apa itu?
terbaca bareng-bareng bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Jadi ilmu ini penting santer luar biasa. Luar biasa pentingnya, penting. Bagi siapa? Bagi semua orang. Sayyidina itu pasti ngebutuhin ilmu. Nah, pasti butuh itu ilmu. Maka dalam Al-Quran dijelaskan wa qur rabbi zidni ilma. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 114 kan suruhna para nabi ngana minta sama Allah supaya ditambahkan ilmu. Nek nangana minta pada Allah supaya ditambahkan kepeng. Lawan suruhna agan tengendang luwe ilmu. Itu dulu pernah Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah. Sulaiman, ente milih apa? Akankah ente milih ilmu, harta, ataukah milih kerajaan? Milih jeri raja? Tanpa ragu Nabi Sulaiman, ilmu kupilihan dengan Nabi Sulaiman. Seandainya itu ke ibu-ibu, beda pilihan ibu-ibu, da kuliah atau gelang deluwi, emas deluwi. Terang ada si tato aja, emas. Itu si mama beda pilihan. Kira-kira senina ada bertambah rizkin deluwi atau di sekolah. Oh, Nabi Sulaiman milih ilmu ya Allah. Setelah Nabi Sulaiman milih ilmu, ternyata Masya Allah tabarakallah, ternyata fakhtaral ilma fa'atahu Allahul mal wal mulk. Setelah Nabi Sulaiman milih ilmu, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan rizki harta silui. Sindenara dakwaan harta si melebihi harta Nabi Sulaiman waktu itu. Denara dakwaan apa kerajaan yang melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa Bapak Ibu tiang? Karena Nabi Sulaiman waktu sino seke pilihan ilmu no. Ilmu. Coba mau narak anak nak baik pilihan kana sekolah atau HP. Sang HP kena pilihan anak nak kita tahu. Pilihan sekolah atau motor. Sang motor pilihan. Oh, boleh gini solah-solah bagus-bagus motor no. Iya pilihan. Tapi kalau orang-orang dulu Bapak Ibu tiang, Masya Allah, himmahnya kepada ilmu sangat luar biasa. Termasuk Nabi Sulaiman diberikan pilihan, yang dipilih sama beliau ilmu. Ngombeja pentingnya ilmu sina Bapak Ibu tiang, penting luar biasa ilmu sino. Ciri arak no dan ilmu sino. Ada orang dijelaskan dalam kitab ini apa katanya? Kana ba'duhum la yamsahu ra'sahu 'inda al-wudu muddat 60 sana yadhunnu anna dhalika sunnah faqila lahu 'idis salah li tilkal muddah. Arak dengan dekna tahu da Quran. Dia enggak tahu bahwa ngusap otak, ngusap rambut di dalam wudu ini wajib. Bayangin selama 60 tahun dia sholat, nenolak ngusap otakna. Berarti sah apa ndek sholatna? Ndek. Kenapa? Karena wudu'na sah. Berarti sholatnya juga nggak sah. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Dakak ilmu si bawah baju nuntut dia. Nah, arak kadang dengan mohon maaf, arak dengan mohon maaf dengan nina amuna sholat tapi berbuka nih apa bahasa ini mutia nyango nih kebuka yang ini no amuna sholat ibu-ibu so dek ini si mama kita mama jaka dia tuh lebih helm sholat aman. Nah ibu-ibu kadang ada yang sholat tapi kelihatan nih buatan tiang nyango nih dagu apa bahasa Indonesia kelihatan. Itu hukum sholatnya gimana? Memang yang wajib ditutupkan yang ini. Jadi amun pelunggu ibu-ibu nih tapi merenil ini ditutup kalau lagi sholat. Yuk misalnya dengan sholat nih ketutup sah apa ndik? Dena sah.
Kenapa? Enggak menutup aurat. Lo kan jadi tahu ilmu na, amun nang kaja aran itu ilmu. Kenapa? Tuan guru bilang jolo, tuan guru na bilang gang, tinggal nanya aja. Maka penting. Lagu nenek so nang lalu ada so kita tiang na nyawa. Ngene jawab anak ketimon. Ang kuno si bakarudong no. Nenek ngene lalu endah. Nang ngene lalu deh, ngene lalu endah. Sampai tela. Orang jadi tiang berkerudung, jadi tiang tahu nyontohang ya. Jadi pulungku tahu nggak? Nah, jangan sampai kebuka yang ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Lo gundik sunali ite aja. Nah, tapi pernah kita temuin sholatnya begitu. Oh, padahal sepele, sepele luar biasa. Nah, kadang-kadang dengan tutup na sile ite. Lagu sile atas tempur muluna, ibu-ibu. Nah, pelih hendak no. Wah, peli. Itan nasi mama, arak kadang dengan sholat. Ngene aku nepe. La ilaha illallah. Parana ngene apa nak kena ndik ya. Kalau sholat itu kan harus kena. Dalam kitab dijelaskan tuh kalau sujud kata baginda Rasul tuh bisa ba'ati a'dha. Arak 7 daguan harus nekena tanah pesujud tanta amun tersujud. Mana dia? Pertama jabha. Biaran jabha nih mun bahasan tiang apa ke? Bahasan tuh? Ah? Buburan. Oh, buburan. Oh, sudah kena nih. Berarti amun dengan salat apa kan kena? Songko. Songko sini anggota sujud apa ndek? Songko sini halangin bulu si gan halangin nih. Ya apa parana? Mun nangane sina salat din ya wasino na polisi tentara mun na to ilmu agama hati-hati enda. Maksud kita apa Bapak Ibu ya? Penting dakak nangono tertuntut ilmuna na detail-detail. Kenapa? Ini bilang jelo tegawe ya. Oh, maka tiang amun tiang salat buka sok no. Lagu amun terbiasa jangan nih so. No. Kenapa? Karena begitu kan dalam salat. Oh itu. Nah, jadi perkara-perkara yang sifatnya seperti ini sepele, nggih, tapi butuh ilmu. Karena apapun itu yahtaju ilal ilm. Pasti butuh ilmu Bapak Ibu tiang. Sering kita contohkan baginda Rasul pernah disebut riwayat itu. Kalau hadis ini para ulama nyebutnya hadisul baul. Kan ada baginda Rasul waktu itu lewat di suatu jalan. Lewatnya beliau itu leka ternyata kubur, dekat kubur. Maka waktu itu mogok dakuan apa rana unta baginda Nabi itu jarana lah kuda beliau. Kalau sekarang motornya nggak bisa jalan, mogok motor mobilnya. Nanya sahabat, baginda Rasul nanya, sahabat ada apa? Sahabat harapannya ngana harapannya ngana baginda Rasul Allahu wa rasuluhu a'lam ngana sahabat bahasa pelungguh ya Rasulullah kan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Setelah itu ternyata oh sahabat tahu nggak sahabat pada saat ini apa anak kuda nih jaranten nih lagi melihat orang lagi disiksa dalam kubur. Jadi dijelasin semua makhluk Allah melihat orang lagi disiksa dalam kubur kecuali 2. Apa yang nggak ngelihat orang disiksa dalam kubur? Jin dan manusia. Seandainya nih kita dengan tersiksa dalam kubur, saneng galang tersujud-sujud tuh, burung kita neng bangkat, burung kita neng pekan. Kenapa? Orang disiksa dalam kubur. Nah, setelah itu ternyata masya Allah. Waktu itu baginda Rasul wa ma yu'adzibani ya Rasulullah, baginda Nabi kira-kira apa yang menyebabkan ini sahabat ini orang yang mati ini disiksa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani bikabir, kata baginda Rasul, sahabat ini dengan tersiksa dalam kubur karena hal sepele. Sepele dong kok.
Apa tuh sino si sepeleno? Sake la yastagri'u minal baul. Si sake sino ndek nakana angkuna carana besok menek. Ya potensi siksa dalam kubur. Bayangin bisa-bisa menek penyebab siksa dalam kubur. Kenapa? Ada dengan krem doang jadi doang krem penek dan lebih sugul. Oh, ada dengan makanya harus tahu betagin bisu papa tesi menek. Ini nama mama. Ara dengan mohon maaf. Ara dengan mama mau menek. Ini doang ketok keteang bisu ngono doang. Dia mele-mele sugul penek sini. Kenapa? Ya salah tak kena. Bayangin bisa-bisa menek harus tahu ilmu nggih. Kenapa? Ternyata amun dek nakana sarana besok menek dengan dia pengen wudhu, wudhunya nggak sah. Pengen sholat dengan wudhu yang nggak sah, sholatnya juga batal. Kalau sudah batal sholat maka si bilang jelo konslet endah. Mau nama konslet si bilang jelo iya mina hidupnya dia keluar. Ternyata sepele bapak ibu tiang. Maka dakak pun ilmu menek no bis basuh kencing perlu kita ketahui ilmunya. Mau ibu-ibu kan krem senda aku tetakan oleh bawa pusat sambil pung krem ya dapaan saran teh. Nah sepele. Si kedua yamshi 'alan namimah. Si kedua sino girangna provokasi, girangna ngeleka angraos, girangna bagosip. Ya depan penyebabnya dengan tersiksa dalam kubur. Nah, maka si dua ne apa penyebabnya Bapak Ibu tiang? Penyebabnya ndikna berdua ilmu. Maka oleh karena itu dakak na sepele-sepele ilmu sino lagu tuntut ya barang-barang. Yang pun bahasa Sayyidina Ali almar'u aduun majahilah. Siaran manusia musuh terberata, musuh terbesar selain hawa nafsu sama setan. Ino musuhna dengan sino apa? Yang menjadi musuh terbesarnya apa yang tidak diketahui. Kadang ngamun ina tahu, sekedi-kedi nyalaan. Sekedi-kedi yang doang palang kana. Sekedi-kedi macam Kenapa? Siapa tahu sang lena mantu tahta babaca. Siapa tahu itu tidak ada ilmunya. Makanya itu guru kita Habib Ali Al-Jupri bilang apa kata beliau? Man kasura ilmuhu qalla inkaruhu wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Siapa saja yang ilmunya luas, luwe ilmuna, maka dengan sino insyaallah sekedi langana nyalaang dengan si lain. Kalau dia banyak ilmu, ada dia lihat orang sholat begitu caranya, aman nggak apa-apa. Kenapa? Dia tahu itu sholatnya mazhab ini, tahu yang anda baik dengan. Dia ada lihat orang sholat begini caranya, aman. Dia nolak nyalaang dengan, dia tahu dalilnya. Ya pun ditolak bengah amunara dengan sholat macam-macam modelnya. Kenapa Bapak Ibu tiang? Dalam kitab fikih cara kita untuk naruh iman doang dalam sholat ini pitu apa 6 tapi amun dengan sholat ini kan amun itu paling sholat sino naruh iman itu betul ini doang antara pusat dan ini. Padahal di dalam kitab sino jelasana tempat naruh tangan ketika sholat takbiratul ihram berbagai macam pendapat. Ada pertama di bawah pusat Allahu Akbar ngene Kudendi kedua ngene li ite. Ida ngantok sino. Allah. Narangan de salat apalagi na tarawih kana. Tarawih kan kada apalagi na selo-selo imam nu ya Allah tandain doh ya. Wah, ku jemaah deui ngene kan. Seke. Wah sino pas le pusat 2 3
le tengah antara dada sama pusat. Seke dua telu. Keempat antara dada lagu bekiri sekedi. Lagu sekedi kirina. Ini jangan doang merutan sakit kaeng. Mana ya? Dia sino. Kenapa penting agan dendek kena mulai itu aja paling te doang kan kita lihat orang salat paling begini. Tapi kalau pelunggu keluar Bapak Ibu tiang, udah banyak model gerakan salatnya orang. Dan itu jangan cepat-cepat nyalahin orang. Kenapa? Orang juga punya landasan dalil yang kuat baru ngerjain itu. Oh, berarti seke dua telu empat lima Allahu Akbar. Ada kita pelunggu ngene kan? Ara pendara. Ara ndak salah dengan endah. Oh, ara jangan ya Allahu Akbar. Dan ulah bersedekap. Dia tatok ya salat. Bae hamun dengan doang tatok ya salat. Ngene ya no, ya babadak dendek liwat aku salat nih, ngene no. Lagu desa namuni, stop, desa ngono. Batal so salat namun dengan stopnya. Nah, artinya apa Bapak Ibu tiang? Ternyata ilmu agama itu luas. Makanya jangan cepat-cepat maran ini salah, ini dendek man kalau belum tahu ilmunya jangan. Pahami dulu kitab-kitab para ulama ya. Kalau kita kan udah jelas tuh mazhab Syafi'i ya antara pusat sama dada begini atau begini. Nah, yang begitu-gitu itu ternyata amun kalau ada orang udah punya ilmunya aman salatnya. Sok dendek da pinak mazhab baru doang. Ara dokaan yang kita dengan salat di Mekah mana ya lalu umrah haji gitu. Macam lihat orang salat. Ada dilihat ada yang begini, ada begini, ada yang begini, ada. Yang begini ada. Salat ya terus. Ngombe aku na salat Allahu Akbar bersedekap le mudi. Mana ya lu? Allahu Akbar. Ide istirahat, istirahat di tempat. Ndek nah bersedekap sih karena makanya penting ilmu itu apa Ibu tiang. Nah, sehingga apa? Amun dengan belo luas ilmunya jarang nyalahin orang. Dia nak baca-baca salah, dia baca bid'ah, dia nak baca-baca no. Dia tahu dalil orang. Nah, kalau kita bisa sebut ndekna apa itu tidak jauh beda. Marak dengan si ngombe, marak dengan si baru belajar silat. Amun baru belajar silat, no, selepuk namanya jagur, tembok-tembok sing main jagur ya. Baru belajar silat no. Memang sang jagur lagu amun wah jadi si puna jana si kuat si hebat no. Dena mele nyugurang jurusna amun dekne ya musuhna si dekna nyocok musuhna. Begitu orang nggak berilmu juga begitu. Orang yang kurang ilmunya sedikit-dikit salah, sedikit-dikit nah maka oleh karena itu Bapak Ibu yang penting ilmu itu sama-sama kita ketahui. Tebarang-barang no, ya ilmu si marah-marah no. Dakak pun sepele-sepele, apalagi itu si bilang jelu tegawe no, penting untuk tebarang-barang tahu. Nah itu tuh. Kemudian berikutnya kita tahu dalam riwayat innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Dalam riwayat-riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat itu nomor hadisnya halamannya 1451 dijelasin para nabi rasul tidak mewariskan kepeng benang di tapi yang diwariskan ilmu Nabi Rasul. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau ketika wafat meninggal dunia itu yang beliau wariskan apa? Arak seki. Itu baju perang. Itu pun digadai sama orang Yahudi. Enggak kena warisan dengan baginda Nabi. Ini ngajarin kepada kita Bapak Ibu tiang kita endah tewarisin bijajarin tesino ilmu si bermanfaat, ilmu si bagus-bagus. Mau positif ilmu sino tuntut ya barang-barang. Nah
terutama najari apapun bijajarin ta dende lupa ajarang yang ndak ilmu agama. Habibie dulu pernah tahu tekan Habibie presiden kepira ketelu presiden ketiga Indonesia itu, beliau pernah dulu ke Mesir. Ketiga pidato di Mesir itu, waktu itu di Mesir itu apa katanya? Alhamdulillah kata beliau, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala Mbak Santa tahu aku minat pesawat, tahu aku pokoknya luar biasa kan minat pesawat itu aja tahun minat pesawat ke gadang nih minat no mana Habibie nya pesawat no buat minat Habibie. Kemudian bija beliau udah jadi profesor semua, udah punya apa itu bedang doang ke penghasilan si luar biasa bija Habibie. Tapi apa kata beliau, seandainya Allah Ta'ala lain doaan, kalau seandainya Allah Ta'ala dulu mengasih saya pilihan pilihan apakah tahu minat kapal atau tahu ilmu agama, apa bahasa beliau, saya bakalan milih agar ku pintar ilmu agama. Itu bahasa Habibie. Kenapa ampun ngono lalu si penting nah ilmu agama nih Bapak Ibu dia. Penting ilmu agama nih. Ilmu yang lain penting endah. Ndik sekadar ilmu agama doang. Ilmu apa rana dunia umum penting endah, tuntut barang-barang. Nah, cuman mau jadi apapun Bapak Ibu tiang, apa jarin ta, ndek tulak lepas, ndek tebau gan lepas dengan ilmu agama nih. Nggak bisa. Ndek tebau gan lepas dengan ilmu agama nih. Ada orang presiden ngaku Islam harus tahu sholat, nah tahu caranya wudu, tahu caranya basuh, apa rana bisa meneh. Jadi apa misalnya TNI, jadi apa polisi, jadi lurah, jadi camat, jadi selopo harus pinter rendah ilmu agama. Ini penting Bapak Ibu tiang. Maka yang pok nalik dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa pangana Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, icanin aku keturunan si saleh salehah. Kanggo kita bercita-cita anak tuh jadi TNI, kanggo jadi dokter hebat, jadi apa enggak, jadi TNI hebat, jadi gubernur bong, jadi menteri kanggo. Lagu dendik lupa tanaman ilmu agama dari sejak kecil. Karena jadi dokter ya dokter si soleh jadi TNI ya TNI si soleh, jadi apa Polri apa misalnya kalau laguan soleh doang, jadi pejabat ya pejabat si soleh. Jadi takut ya ngawi si macam-macam atas jabatan dan lain sebagainya. Ya penting. Nah lalu kemudian saudara bangatan ilmu apa kita tuntut nih ngata misalnya ilmu apa yang bakalan kita tuntut? Apakah selaku ilmu wajib kita nuntutnya? Kan dijelasin dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ini saya yakin adik-adik mahat baca tuh. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ilmu yang wajib, bahkan si paling afdal ilmu bahasanya di kitab Imam Az-Zarnuji. Apa katanya yang paling afdal ilmu? Itu afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling penting untuk kita sama-sama miliki itu ilmu mun bahasan tiang sika duang terbilang jelo. Sika duang terbilang jelo. Misal pelunggu jadi pedagang, harus pelunggu tahu ilmu dagang. Pelunggu misalnya bertani, tak tahu ilmu tani. Dende amun dek nita pengiran dende kira napasin batur. Bosan tiang tipesinna batur ai padahal batur lagi garu misalnya garu bosan tiang melaburin dah bosan tiang tipesin nasi pesangna batur dende. Hati-hati. Misalnya ilmu tentang ngawis
ngarat, nah, harus tahu ilmu tentang ngarat. Ilmu sing ngono harus tahu. Agan dendek temuda lalu ngawis rebun batur. Kenapa harus tahu ilmunya? Misalnya ilmu si bilang jelembe, si jama-jama, ilmu tentang ngombe pun tersolat si kena, ngombe pun terwudu si bagus. Kenapa? Amun ulama-ulama layak sana Bapak Ibu tiang, maremisa Sayyidina Ali lah, tagih nawudu doang, basan tiang putih kuning mukana. Kenapa tuh putih kuning mukanya Sayyidina Ali? Sebentar lagi mau menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wudunya dijaga. Tentu sina jaga wuduna. Bagus sina wudu. Denena badari raba wuduna deh. Ilmu tentang salat perbaiki sebagus-bagusnya tentang ilmu tentang salat. Makanya perbedaan pendapat ulama ya tidak apa-apa, kita ketahui. Yang penting tahu itu B si jauh ta pendapat si B jauh ta. Agan ngombe mares sing one kendidik terbaca-baca nyalang dah. Nah, makanya Bapak Ibu tiang amun lek Mesir kan tiang kebetulan jurusan syariah. Jadi syariah tingkat sake ibadah doang, lengan wudu sampai haji. Wapna ajarni itu. Kemudian amun tingkat 2 ina mun khilaf muamalat. Membiang pentas dibilang dulu itu. Bab 3 munakahat tentang bab nikah. Kemudian tingkat 4 jinayat arana babna li Mesir. Ajarni itu li Al Azhar. Jadi itu Bapak Ibu tiang kan arah 2 modelna, arah fikih madhabi, arah fikih muqaranah arana. Fikih madhabi apa? Amunita si mazhab Syafi'i lain ruangan teh tota belajar. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali lain-lain tota belajar di Mesir bae amun ta belajar fikih muqaranah, fikih perbandingan gabungan teh si masyayikh para dokter profesor ini. Sehingga apa Bapak Ibu tiang? Sehingga ita si mazhab Syafi'i kuat si tanjung mazhab Syafi'i entah. Si kedua arak misalnya batur mazhabna lainan ditulak nyalaangnya. Kenapa? Tahu ta dalilna, tahu ta landasanna, ditulak baca-baca nyalaang. Kenapa? Karena wong kuna ngajari teh ilmu kah si guru-guru teli itu. Makanya terbuka luar biasa. Hebat ilmu sih. Maka apapun tegawe Bapak Ibu tiang butuh itu ilmu. Yo kan jelasannya dalam Al-Qur'an misalnya inna karamakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling utama, yang paling keren, paling hebat di hadapan Allah, orang-orang yang bertakwa. Tentu lagu neta tahu kan jadi dengan bertakwa kalau enggak ada ilmu tentang ketakwaan itu. Maka ilmu kedua harus sudah ilmu. Yang boleh kitab sini jelasan kitab Nasaihul Nasaihul Ibadah lupa yang haram. Jelasan itu kan arah sopo waktu dakwaan iblis ini tama masjid. Iblis ini dengan lain aja kita iblis ini Sayyidina Umar dan kita iblis kita kan katanya kalau Sayyidina Umar lewat di suatu jalan iblis depan agak meselewanan taruh nama engkol depan belok depan iblis ini. Kenapa? Takut sama Sayyidina Umar. Bayangin Sayyidina Umar takut tangan itu jadi bareng itu iblis ini iblis le zaman Nabi Sayyidina Umar ya ditakutin Sayyidina Umar tegas. Beliau amun khotib monita kan tongkat ittaqillah henteu kan. Mun Sayyidina Umar ja khotib pedangna kan eta ittaqillah mana. Sini lagi gentar si lain. Sayyidina Umar Islam sampai iblis dapat target kepada Sayyidina Umar. Suatu waktu ternyata Sayyidina Umar tidur di masjid. Satu lagi sholat. Ngabangin oke?
Biasanya ngabang baju lu atau lanjutan pengajian? Oh, selesai yang deh. Ya. Biasanya? Biasa sih. Oh, berarti lanjutan pengajian? Ah, nggih. Siap, nggih. Nah, setelah itu Sayyidina Umar ternyata tidur. Ini orang dengan satu lagi sholat, yang satu lagi sholat, yang satu lagi tidur. Dilihat iblis mau masuk. Ditanya iblis itu mau masuk dalam masjid. Ditanya, iblis ente kenapa nggak jadi masuk? Apa kata iblis? Mulajana kungganggu dengan si dakwaan si Ndena Banita mama iblis ini. Kenapa dia nggak berani masuk iblis itu? Ternyata lek dalam arak dengan sholat sekik kan, si sekik arak dengan tindo. Yang ditakuti sama iblis nih dengan si tindo nih takutin nah. Kenapa nggak takut sama yang sholat? Kan si tindo nih takutannya si iblis. Apa katanya iblis itu? Amun ino si sholat ino jangan dekula ganggu ya. Kenapa? Dak na 1000 rakaat na sah sholat. Nah kenapa? Sholat na nek badak ilmu. Soalnya ruku-ruku nungke. Lagu kanso yang itu ditakutin yang mana? Kan yang tinduk jamelanda takut si dati paino. Kenapa? Saya takutnya nanti kalau dia bangun itu orang berilmu, tidurnya aja takut saya katanya. Dengan si berilmu nanti tinduk takut setan. Kenapa? Kalau orang tidur dalam keadaan berilmu, tahu caranya, tahu adabnya, tahu sunnahnya, nah tinduk tuh dijaga sama malaikat, dapat istighfar dari malaikat. Tinduk lagu tak pedang ilmu tinduk. Ini kadang-kadang mantu TV yang ada sweet TV nu mantu ya. Aja padam TV nu masih nyala. Oh, nggak ada ilmu. Ada dengan kadang sebelum na tinduk main HP doang. Amun na tau dengan tau ilmu na Bapak Ibu tiang pelunggu tinduk pahala. Tinduk dapat istighfar dua malaikat ngistighfarin kita hatta yastayqidha sampai na uras. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa salah umatmu nih hambamu yang tidur. Kenapa? Dia tidur dalam keadaan berwudu. Makanya salah satu cara anta mun tinduk nenek terlupa wudu. Nu adabna di antarana. Yang penting wudu bajulu. Yo kan je pareng ngentut ti tangan demi sandak ada ngentut. Kan ora dengan beli-beli kat nonton mun tindu. Ade amo udah kana ngentut yang penting na wudu le awal. Ibu-ibu pelunggun dah. Wudu julu. Amun tindu. Lah begodet wayah mama dak kana begodet. Papa tindu maksudnya. Kau ngombeang konde ibu-ibu begodet wayah mama di idu. Amun dah begodet wayah mana ke sida? Wah kudu sini jadi macam-macam. Mana ke sida ibu-ibu? Nenek awe aku mana? Agak nak kapung sida malam. Yo kan nyawa tunduk. Yang penting wudu wah si pertama mana? Tinduk itu pahala. Kapan? Kalau tahu ilmunya. Makanya si tinduk na doang dengan berilmu itu mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu tiang dagak pun tatawa misalnya rajin tuntut ilmu sini. Kalau ada pengajian bareng-bareng hadir bareng-bareng. Nah, ini nih ilmu yang luar biasa. Maka masih banyak ilmu Allah Ta'ala yang mungkin dia teman tahu ya. Kan ilmu itu tuh masih banyak. Banyak para ulama mengatakan kalau ada orang paling alim di muka bumi, itu ilmu Allah diibaratkan seperti itu lautan yang sangat luas tuh, dia nabad yang ujung nggak bertepi. Kalau ada orang paling alim di muka bumi itu kayak orang masukin celupin jari-jarinya diangkat arak doang tarina arak ndak kena sekedi. Itulah ilmu yang paling dimiliki katanya orang si paling alim paling pinter no bapak lagi kita. Makanya sering yang bilang apa orang dengan orang-orang yang gemar ngaji aja belum tentu jadi dengan alim. Kalau ngaji bilang jelo bilang kalem. Yang ngono doang ruana. Belum tentu bapak lagi sini nang ngaji. Ini kerja dengan alif dia berlampe. Dia bau. Orang yang sekolah kuliah aja nuntut ilmu
belum tentu bakalan jadi orang keren. Bapak lagi tadi nuntut ilmu malam. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu tiang, pada malam hari ini Kak sebagai motivasi entah agan tekalabat teman-teman naupun nuntut ilmu bareng-bareng. Ilmu Allah Ta'ala masih banyak. Maka oleh karena itu ilmu-ilmu yang masih belum kita ketahui sila pada tuntut ya. Nah, mulai Mesir net yang mana pun mulai Mesir no. Ada dengan toak-toak TK Mesir lagu dia TK itu. Mana ini aja semperaknya sih dengan toak sih dengan. Mau ada barang mau beak-beak oleh TK. Nah, mulai Mesir no Bapak Ibu tiang deh. Ada no mabokan. Ngumbak anak-anak kok ada sekolahnya TK. Lagu TK Mesir. Lagu maksud tiang ngono kena sih nutut ilmu kehebatan. Dah karena toa-toa enggak ada batasannya nutut ilmu karena tahu ilmu itu penting. No, tahu. Dan banyak kisah-kisah imam yang sangat luar biasa tentang bagaimana kemudian pentingnya siaran tabadiang ilmu. Nah, insyaallah kan. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita selepu dengan tawata, selepu guru-guru ta, kemudian semua pengurus masjid ta, selepu jamaah ta yang sudah menyumbang berjasa di masjid ta dengan si deman, dengan si deman kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa di kita dengan siwan zalimi nyakitin kita kepada kita keluarga enta wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atammu wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.